Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini kita akan memberikan tips bagaimana caranya untuk menghemat air, terutama ketika mati lampu. Itu terjadi pada saya sendiri, dan saya berpikir bagaimana cara untuk menghemat air namun tidak sangat mubazir. Nah, kali ini kita akan memanfaatkan barang-barang sederhana dari bahan dan alat-alat yang ada di sekitar kita. Pertama-tama kita akan siapkan gayung. Namun bila teman-teman punya gayung yang bocor, itu lebih baik dan lebih utama karena tidak harus merusaknya. Nah, kenapa tidak merusak? Nanti kita akan jelaskan. Pertama-tama hari ini kita akan membuat bahan-bahannya dulu. Selanjutnya gasolin. Gasolin ini kita akan siapkan terlebih dahulu. Selanjutnya batang besi. Nah, batang besi ini saya gunakan dari bekas payung yang saya sudah potong. Namun bila teman-teman tidak ada, teman-teman bisa menggunakan paku juga tidak masalah, tapi disesuaikan dengan barang-barang yang ada di rumah teman-teman ya. Saya tidak akan menyulitkan teman-teman untuk menyiapkan barang-barang yang tidak ada, namun harus barang-barang yang ada di rumah teman-teman agar mudah ditiru dan dipraktekkan ya. Barang selanjutnya adalah pisau untuk mengorek-ngorek ya. Nah, terus bagaimana tahapannya ya? Nah, pertama-tama kita akan mulai dengan memanaskan besi. Seperti ini teman-teman. Kita akan panaskan dulu ya. Namun pada aslinya teman-teman, kalau kita tidak boleh harus menggunakan sarung tangan atau agar nanti pada saat besi ini panas dan tidak melukai tangan kita. Pertama-tama kita akan siapkan dulu besi ini, lalu kita akan panaskan, dan juga harus menggunakan ini hanya untuk mewakili saja ya. Tapi harusnya kalau teman-teman punya lilin, kita akan gunakan lilin agar tangan kita tidak panas memegang gasolin dan ini juga tidak habis. Nah, bila sekiranya sudah panas teman-teman ya, kita akan lubangi besi ini dulu teman-teman ya. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini. Kita akan menggunakan peran pengganti. Kita akan melubanginya teman-teman ya. Nah, seperti ini. Untuk melubanginya, kita akan sesuaikan lubangnya sesuai dengan kebutuhannya. Bisa, namun saya hanya melakukan sebesar ini. Nah, ini kita akan menggunakan gayung yang sudah bocor, jadi sehingga tidak merusak gayung yang sudah ada. Namun bila teman-teman punya 2 atau lebih, bisa menggunakan salah satunya seperti ini. Nah, bila sudah, teman-teman bisa mengorek-ngoreknya dengan pisau ini bila masih kecil, atau bila sudah teman-teman punya paku yang sebesar ini, kita akan luangi sebesar paku ini. Nah, seperti ini ya. Bila sudah teman-teman, seperti ini saja, simple, sederhana. Bagaimana cara untuk mempraktekannya? Kita akan siapkan dulu. Nah, kita akan siapkan dulu ember air ini. Bila pada saat kondisi yang darurat, teman-teman bisa menggunakannya untuk berwudu ataupun mandi. Dengan satu ember ini kita bisa menggunakan. Namun bila kita menggunakan ember biasa yang tidak kita lubangi, maka air ini pun tidak akan cukup untuk mandi ataupun untuk berwudu, bahkan masih kurang. Namun pada saat kondisi mati lampu dan air tidak ada, maka kita harus meminimalisir air yang kita gunakan, namun tidak mengurangi kehusuan kita untuk mandi
dan juga berwudu, dan juga airnya tidak terbuang percuma. Nah, kalau seperti ini maka akan kurang. Nah, tadi kita sudah mencobanya. Nah, bila kita menggunakan air yang tadi sudah kita lubangi, maka air lubang yang kita gunakan akan seperti pancuran seperti ini teman-teman ya. Lihat, kita akan coba dulu ya. Kita akan posisikan video ini, kita akan lihat bagaimana cara kita memanfaatkan air yang minimalnya sehingga kita bisa lebih maksimal. Seperti ini teman-teman proses kita memanfaatkan air yang sedikit sehingga lebih maksimal. Kita akan contohkan ya teman-teman. Tuh, lihat kan teman-teman, air ini kita bisa manfaatkan dengan seminimal mungkin. Biasanya satu gayung cukup untuk mandi, bahkan kurang, ataupun wudhu pun kurang. Namun bila kita pintar memanfaatkannya, maka satu gayung ini kita bisa berwudhu, bahkan bisa untuk mandi, asal jangan memang sedikit berkurang, namun setidaknya badan tidak gatal-gatal karena kita tidak mandi, karena air yang kurang ya. Seperti itu. Mungkin hanya itu teman-teman, tips sederhana, murah, meriah, enteng, gampang, dan bisa ditiru oleh teman-teman di kala kondisi yang sangat memprihatinkan, terutama dalam situasi kondisi Cianjur yang serba kekurangan ini. Semoga tips sederhana ini bisa membantu untuk meminimalisir penggunaan air, lebih hemat lagi, dan selebihnya air ini bisa digunakan untuk minum, untuk memasak, dan untuk yang lainnya. Oleh sebab itu, ditunggu video selanjutnya teman-teman. Jangan lupa subscribe, like, share, and komen jika video ini bermanfaat untuk teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.